Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam halaqah ilmiah, dalam kajian kitab Ushul Ats-Tsalatsah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita memohon kepadanya agar senantiasa memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat kepada kita semua. Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Maka berikutnya penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingmu, menujukimu li ta'atihi, agar berada di atas ketaatan kepadanya. Lihat bagaimana muallif mendoakan kepada kita semuanya. Doa yang amat kita butuhkan. Doa yang amat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kepada kita jalan-jalan yang ia ridhoi, jalan-jalan yang ia cintai, dari ketaatan-ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa inilah doa yang selalu kita panjatkan setiap kali sholat, setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, yaitu mereka orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan orang-orang syuhada yang mati syahid, salihin dan orang-orang saleh. Mohon jalan-jalan mereka ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari jalannya orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Maka berikutnya mu'alif mengatakan, annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah yang dia adalah millahnya Ibrahim. Millah artinya ajaran. Hanifiyah yang itu adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu Hanifiyah? Beliau mengatakan, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti makna Hanifiyah, makna ajaran yang hanif, adalah ajaran di atas tauhid. Ajaran hanif adalah ajaran yang mengesahkan Allah dalam setiap peribadahan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dakwah yang hanif adalah dakwah yang menjadikan prioritasnya adalah dakwah tauhid dan melarang dari umat dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ajaran ini, para jamaah sekalian, adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Semenjak rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Sedangkan nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dakwah mereka semuanya adalah dakwah tauhid. Prioritas dakwah mereka adalah dakwah tauhid.
Apa dalilnya? Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang utusan, seorang rasul. Apa tugas mereka? An i'budullah, agar menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, peribadahan daripada selain Allah. Jadi ajaran Hanif adalah ajaran semua para nabi dan rasul. Kalau ada yang bertanya, kenapa muallif di sini mengkhususkan Hanif itu adalah ajarannya Nabi Ibrahim? Bukankah Hanif itu juga ajarannya Nabi Nuh, juga Nabi Ibrahim, juga Nabi Musa, juga Nabi Isa, dan bahkan itulah yang menjadi ajaran Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, jawabannya karena muallif ingin meniru gaya Al-Quran yang Allah memberikan pengkhususan ajaran Hanif ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun seluruh ajarannya para nabi dan rasul adalah ajaran Hanif, tapi Allah di dalam ayatnya menyebutkan khusus tentang Hanifiyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi kita Muhammad disuruh untuk mengikuti beliau ini. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Kemudian diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Allah wahyukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifah, agar engkau mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Allah sifati ajaran Nabi Ibrahim tersebut hanifan, yang hanif, yang murni tauhid, yang tidak tercampuri dengan kesyirikan. Lalu Allah mengakhiri ayatnya dengan mengatakan, wa lam yakun minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan alasan yang kedua, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah bapak dari para nabi dan rasul, yang mana dari keturunan-keturunan beliau lahirlah Nabi dari Bani Israel, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya, Nabi Ibrahim punya putra Ishak. Kemudian Ishak memiliki putra Yakub, yang Yakub ini adalah keturunan-keturunannya yang setelahnya yang disebut dengan Bani Israel, anaknya Israel. Karena Israel itulah Yakub. Dan ini faedah bagi kita semua para jamaah sekalian, jangan kita memanggil Yahudi dengan Israel. Israel adalah Nabi Yakub. Ketika kita melaknat perbuatan Yahudi, lalu kita mengucapkan terlaknat Israel, berarti seolah-olah kita melaknat, na'udzubillah min dzalik, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Dan Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ini, Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim Khalilullah, ya, yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dengan tauhid inilah, ajaran Hanif inilah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua manusia, bahkan semua bangsa jin, karena manusia dan jin sama-sama makhluk yang mukallaf, yang dibebani untuk beribadah. Makhluk Allah yang dibebani untuk beribadah.
Dan bahkan semua makhluk Allah ini, semua hamba Allah ini, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tekankan dua makhluk ini, manusia dan jin ini, yang memiliki potensi untuk menyimpang, untuk membelok arah. Allah kasih warning bahwa mereka juga harus beribadah kepada Allah. Kita katakan semua makhluk ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat beribadah kepada Allah, bahkan hewan-hewan, bahkan tumbuhan-tumbuhan, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada dua makhluk yang memiliki potensi untuk menyimpang, yaitu manusia dan jin. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan warning. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan, sebagaimana kata muallif, wa khalaqahum laha kama qala ta'ala, Allah menciptakan mereka itu untuk tauhid, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka liya'buduni, beribadah kepadaku. Allah tidak menciptakan makhluk-makhluknya kecuali untuk beribadah. Namun dua makhluk ini, manusia dan jin ini, punya potensi untuk berbelok. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih warning, kasih penekanan bahwa kalian, tujuan hidup kalian adalah untuk beribadah. Tujuan saya, tujuan Anda hidup di dunia ini bukan untuk menikmati dunia ini, bukan untuk menikmati gemerlapnya harta, gemerlapnya perhiasan-perhiasan dunia, bukan untuk beranak pinak, ya. Tapi tujuan saya, tujuan Anda hidup di sini adalah untuk beribadah. Maka poin ini, pertanyaan ini harus selalu teringat, terngiang-ngiang dalam benak kita. Apa tujuan saya hidup? Sehingga kita tidak akan berbelok arah. Ya. Apapun yang menimpa kita dari kekayaan ataupun kemiskinan, maka ingat, tujuan saya hidup di dunia adalah untuk beribadah. Ya. Dan ketika kita mengatakan bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk beribadah, maka fahami makna ibadah yang benar. Ibadah bukan hanya seorang membaca Al-Quran, seorang sholat, seorang zakat. Ibadah tidak identik dengan mushaf Al-Quran, tidak identik dengan masjid. Ibadah bukan hanya tugasnya kiai, imam masjid, para santri. Ibadah ini maknanya universal, luas. Dan pengertian dari ibadah yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, mendefinisikan ibadah adalah ismun jami', sebuah nama yang mencakup apapun dia, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, pada segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kalau itu, perkara itu adalah Allah cinta dan Allah ridho, itulah ibadah. Baik minal aqwal, dari ucapan-ucapan seperti zikir, baca Al-Quran, menyenangkan saudara kita, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan seperti sholat, seperti zakat, ya, atau perbuatan membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, adz-dzahirah wal batin, baik itu nampak maupun yang tidak nampak. Karena ada ibadah-ibadah hati para jemaah sekalian. Ada ibadah hati seperti ikhlas, seperti cinta karena Allah, seperti takut karena Allah, seperti ar-raja, berharap, sebagaimana yang nanti insya Allah penulis kitab ini akan menyebutkan di antara macam-macam ibadah yang itu merupakan peribadahnya khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi fahami, ibadah itu maknanya luas. Anda wahai seorang suami ketika keluar rumah mencari nafkah, Allah memerintahkan Anda untuk mencari nafkah, menafkahi anak dan istri Anda. Ingat, ini adalah ibadah, amal yang terpuji, amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dengan niat yang baik sehingga aktivitas pekerjaan Anda menjadi ibadah. Anda wahai seorang istri ketika di rumah harus mencuci pakaian, harus memasak, harus membersihkan rumah, harus merawat anak-anak suami Anda. Ingat, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Niatkan itu semuanya karena Allah, maka Anda akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dinilai sebagai ibadah. Bahkan senyuman seorang kepada saudaranya adalah ibadah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Maka jangan pernah menyepelekan amal soleh. Ini nasihat bagi saya dan bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita, terutama di bulan Ramadan kali ini. Di bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal soleh di dalamnya ini. Jangan pernah menyembelihkan amal soleh. Allah tidak menilai kuantitas yang kita lakukan dari amal soleh tersebut, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Terkadang infak yang sedikit yang kita berikan karena ikhlas dan karena pengorbanan, itu jauh lebih berharga, lebih berarti di sisi Allah dibandingkan infak yang jutaan rupiah. Namun di balik itu ada tendensi-tendensi. Ada sesuatu yang diharapkan dari sisi keduniaan agar dia dipuji, ya, atau yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, kembali kepada kitab ini, wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Makna agar mereka beribadah kepadaku, maknanya adalah liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkanku. Jadi penafsiran beliau. Makna dari ayat tadi berarti tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah dengan mentauhidkanku. Karena ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidaklah dinamakan sholat kecuali dengan toharah. Pembahasan ini disampaikan oleh penulis juga di awal-awal kitabnya Qawaidul Arba'. Penulis mengatakan di awal-awal muqaddimah ini, anal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a taharah. Sesungguhnya ibadah tidak disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat yang sah kecuali dengan taharah, bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fit taharah. Kata beliau dalam Qawaid Al-Ba' tersebut, apabila syirik masuk di dalam ibadah, maka dia akan membatalkan ibadah tersebut, akan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana kalau seorang yang sudah suci lalu dia berhadas, batal hadasnya. Bukankah orang yang sudah berwudu hendak mau sholat kemudian dia berhadas, dia harus mengulangi lagi, berarti toharahnya selama waktu itu adalah batal? Maka ini adalah sebuah perumpamaan, analogi, kias yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh penulis, menunjukkan kecerdasannya beliau. Ya, ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali harus dengan tauhid. Makanya belum mendefinisikan ibadah ini, wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Makna agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkanku. Karena ibadah tidaklah sah melainkan dia harus dengan tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Muhammad berbuat syirik, maka semua amalannya akan hancur sia-sia. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik,
maka akan hancur seluruh amal solehmu, sholatmu, puasamu, sedekahmu, semuanya. Wala takunanna minal khasirin, engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi nanti di akhirat. Kalau ini Allah sampaikan kepada nabinya tercinta Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan kita para jemaah sekalian? Maka jangan sampai kita capek-capek beramal saleh, kita harapkan nanti pahala yang besar. Namun karena tercampur syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, sehingga amalan tersebut bagikan debu yang bertebaran. Kita berharap ternyata semuanya tidak ada gunanya, hancur sia-sia. Bukankah ini adalah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, yang pailit pada hari kiamat? Allah sebutkan ini dalam surat Al-Ghasyiyah. Perhatikan di awal-awal surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Allah sebutkan ada orang-orang yang wajah mereka khusyuk, beramal saleh karena mengharapkan nanti pahala besar dari Allah pada hari kiamat. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tasla naran hamiyah. Ternyata justru dia akan dijebloskan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lantas bagaimana dengan amal-amalnya? Allah sebutkan dalam ayatnya yang lainnya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami akan datangkan amalan yang pernah mereka amalkan selama di dunia. Kami tampakkan itu. Lalu kami jadikan itu haba'an mansura, bagai debu yang bertebaran terkena angin. Ya, kesedihan yang penuh dengan kesedihan yang luar biasa. Kemudian berikutnya mu'alif mengatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Dan perintah Allah yang paling agung, yang paling besar adalah perintah tauhid. Benar. Allah banyak memerintahkan kepada kita perintah-perintah. Tapi di antara perintah yang paling agung, yang paling besar adalah perintah tauhid. Lebih besar dari perintah salat, daripada perintah zakat, daripada perintah birrul walidain, daripada seluruh perintah-perintah yang ada. Tanpa kita menyepelekan dengan perintah-perintah yang ada. Tapi yang paling Allah inginkan, yang paling besar bagi Allah adalah hak tauhid ini. Karena itu kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapannya Luqman di dalam surat Luqman kepada putranya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kata Allah mengisahkan tentang Luqman ketika menasihati putranya. Dan ketika Luqman menasihati putranya, wahai putraku, la tusyrik billah, ya bunayya, wahai ananda, wahai putraku, la tusyrik billah. Jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan ini memberikan nasihat bagi kita semuanya. Orang tua, maka tekankan anak-anak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajarkan tauhid sejak dini. Sebagaimana Luqman mengajarkan tauhid ini kepada putranya sejak dini. Jauhkan sarana-sarana yang akan merusak tauhid mereka. Tontonan-tontonan. Ya, apalagi banyak sekali tontonan-tontonan yang di situ dimunculkan keyakinan-keyakinan khurafat-khurafat itu bisa merusak keyakinan anak kita yang masih suci. Yang masih di atas fitrah Islam. Dan Nabi SAW juga mengajarkan semenjak dini kepada sahabat Ibnu Abbas tentang masalah tauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kata sahabat Ibnu Abbas ketika masih kecil, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah diboncengkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya ghulam, wahai bocah, wahai anak, inni u'allimuka bi kalimatin. Aku akan mengajarkan beberapa
nasihat, beberapa patah kata kepadamu. Apa yang pertama kali diajarkan Rasulullah kepada bocah yang sedang diboncengkan ini? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Selalu ikatkan anak ini kepada Allah. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan. Muraqabah, sifat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, jika kau mau minta, minta hanya kepada Allah. Ini tauhid. Kalau kamu mau minta, minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika kamu minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa alam annal ummah law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah wahai anak, wahai bocah, kalau seandainya seluruh umat, seluruh manusia ini mereka bersatu padu ingin untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kalau Allah tidak mengizinkannya. Kecuali apa yang sudah dituliskan, hanya dituliskan itu di Lauhul Mahfuz. Wa in istamau ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kebalikannya, kalau mereka berkumpul semuanya untuk bersatu padu ingin membahayakanmu, ingin menghalangi manfaat yang Allah inginkan kepadamu, lam yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya dan madarat illa ma katabahu Allahu 'alaika, kecuali yang Allah sudah takdirkan kepadamu. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan tinta sudah mengering. Artinya Lauhul Mahfuz, takdir yang ada di Lauhul Mahfuz sudah berjalan dan tidak akan bisa berubah. Ya, kembali kepada apa yang disampaikan oleh mu'allif di sini. Perkara yang paling penting, yang paling urgent, yang paling harus menjadi prioritas adalah perkara tauhid. Dan tauhid, apa itu tauhid? Tauhid, kata para ulama secara bahasa dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'lu syai'i wahidan, menjadikan satu, mengesakan. Adapun secara istilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna tauhid secara istilah adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bih, mengesakan Allah terhadap apa yang khusus bagi Allah. Mengesahkan Allah pada sesuatu yang khusus bagi Allah. Karena para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam. Tauhid rububiyah, ini adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Seperti Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi kesembuhan, yang mengatur alam semesta dan yang lainnya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan, ini makna berarti tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Seperti sholat, seperti berdoa, seperti meminta pertolongan, seperti takut, seperti cinta dan yang lain. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama Allah yang Allah namakan di dalam Al-Quran atau yang Rasulullah SAW namakan di dalam hadisnya yang sahih. Demikian juga menetapkan sifat-sifat dari Allah dan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, tanpa menolaknya, bighairi ta'til, tanpa menolaknya, wala tahrif, tanpa menyepelekannya, wala tashbih, tanpa menyerupakannya, wala tamthil, dan tanpa mempermisalkannya, wala tafwid, dan tanpa kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makna dari nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan itu semuanya. Ini makna dari tauhid asma wa sifat secara ringkasnya. Ya.
Karena itu makna tauhid secara istilah tadi mengesahkan Allah di dalam kekhususan Allah. Dari perbuatan Allah ini berarti masalah tauhid rububiyah. Dari peribadahan ini berarti dalam uluhiyah. Dari nama dan sifat-sifat Allah ini dalam asma wa sifat. Namun di sini para jemaah sekalian, penulis kitab yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab At-Tamimi mendefinisikan tauhid dengan lebih spesifik. Beliau mengatakan wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam peribadahannya. Maka kata para ulama, pengertian ini adalah pengertian dzikru afrodil am, menyebutkan salah satu dari makna yang umum dengan tujuan ingin untuk menfokuskan karena pentingnya masalah ini. Karena tauhid itu kan sebenarnya lebih umum, mengesahkan Allah dalam semua kekhususan Allah. Tapi pengertian ini lebih ditekankan dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dalam masalah ibadah. Kenapa para jemaah sekalian? Alasannya karena tauhid uluhiyah ini yang menjadi perdebatan, yaitu antara para nabi dan rasul dengan kaumnya yang berbuat kesyirikan. Rata-rata kesyirikan yang terjadi adalah kesyirikan dari uluhiyah ini. Dan dakwah para nabi dan rasul rata-rata adalah dakwah uluhiyah ini. Adapun rububiyah, siapa yang menciptakan, yang memberi rezeki, semua orang mengakui, orang-orang kafir kan mengakui masalah tauhid rububiyah ini. Ketika Rasulullah SAW di Makkah, apakah orang kafir Quraisy mengaku bahwasanya yang menciptakan adalah patung, yang memberi rezeki adalah patung? Tidak, mereka yakin yang menciptakan mereka adalah Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu punya tauhid rububiyah. Allah firmankan ini di dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Ya, dalam surat Luqman ya. Dan apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, mereka akan mengatakan Allah. Terus apa yang mereka berbuat syiriki? Apa yang salah dari mereka? Jawabannya adalah dalam tauhid uluhiyah. Mereka ngaku yang menciptakan mereka Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Cuma mereka memberi persembahan, peribadahan kepada selain Allah. Di samping mereka juga beribadah kepada Allah. Disinilah pentingnya masalah tauhid uluhiyah yang ingin difokuskan oleh penulis kitab ini. Lalu mu'allif mengatakan wa'udhamu manaha anhu asyirku, dan larangan Allah yang paling agung adalah syirik. Ini memberikan faedah para jemaah sekalian, bahwa dalam berdakwah ini tidak cukup kita memberikan kabar gembira, perintah-perintah, dan mengesampingkan larangan. Sebagaimana yang kita saksikan di saat-saat seperti ini, atau di zaman kita ini, yang ada sebagian dai, sebagian ustadz yang mereka menyampaikan hanya yang aman-aman saja, masalah-masalah yang disepakati, masalah akhlak, masalah birrul walidain, masalah sholat berjamaah, perintah-perintah yang tidak menyinggung larangan-larangan. Akhirnya keliru, dakwah yang pincang yang seperti ini. Dakwah ini harus ada memberi kabar gembira dan harus ada memberi peringatan. Kita menyampaikan keutamaan fadhailul a'mal, ya, keutamaan sholat, keutamaan birrul walidain. Ini penting kita sampaikan. Keutamaan tauhid, keutamaan ini, keutamaan. Tapi juga wajib bagi kita untuk menyampaikan lawan dari kebaikan tersebut, yaitu keburukan. Kita jelaskan, ini loh syirik, ini loh kemaksiatan, ini loh keharaman. Ini dakwah yang benar seperti ini. Karena ingat, dakwah itu bukan ingin mencari ridho manusia. Dakwah ini mengajak mereka agar diridhoi Allah. Yang kita cari ridho Allah.
mau diterima atau tidak terserah mereka, kewajiban kita hanya menyampaikan. Ini pahami prinsip ini. Jangan sampai kita terdikte oleh mad'u, oleh orang yang didakwahi. Kadang-kadang orang berpesan kepada kita, Ustadz ya tolong jangan menyampaikan syirik, jangan sampaikan riba, jangan sampaikan maksiat. Ya nanti mereka lari, mereka nggak mau mendengarkan, sampaikan akhlak-akhlak saja. Bagaimana kita harus diam dari menyampaikan syirik yang itu menjadi musibah, ya yang menjadi perkara yang banyak dilakukan oleh manusia. Kita sampaikan sesuai dengan kadar kemampuan dan cara berpikir orang-orang yang kita sampaikan. Tentunya dengan cara yang hikmah, ya, tidak kita langsung sembrono menyampaikan itu di secara umum kepada siapapun, tapi tetap tauhid kita harus menyampaikan, dan syirik juga harus kita sampaikan, dan larangan-larangan juga kita harus menyampaikan. Ini dakwah yang benar seperti ini. Tidak boleh kita menyembunyikan dan berdakwah hanya sekedar yang aman-aman saja, yang berkaitan dengan fadhailul amal, keutamaan amal. Karena itu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim, sahabat Hudzaifah pernah mengatakan, kuntu as'ala Rasulullah SAW anil syarri, kana nasu yas'alu Rasulullah SAW anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata yudrikani. Kata Hudzaifah, sebagian sahabat mereka banyak bertanya Rasul tentang kebaikan-kebaikan, dan itu baik karena dakwah memang ada anjuran-anjuran seperti ini. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu, tapi saya bertanya kepada Rasulullah anil syarri, tentang kejelekan. Apa tujuannya? Makhafata ayudrikani, karena aku takut keburukan itu menimpa kepadaku. Ya, kita takut keburukan-keburukan ini akan menimpa kalau kita tidak mengetahuinya. Makanya kita juga mempelajari syirik ini gunanya agar kita terhindar dari syirik ini. Baik. Beliau mengatakan syirik itu da'watu ghairihi ma'ah. Berdoa, meminta, menyeru kepada selain Allah, di samping juga menyuruh kepada Allah. Dan makna syirik ini adalah makna yang khusus. Adapun makna syirik yang umum secara istilah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, syirik secara istilah yang maknanya lebih luas, bukan hanya masalah tauhid uluhiyah. Kata para ulama, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan yang bukan Allah, yang selain Allah, disamakan dengan Allah. Menyamakan sesuatu yang bukan Allah, disamakan kepada Allah dalam hal apa? Fi syai'in min khasaisillah, dalam sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah, baik dalam rububiyah atau uluhiyah atau nama dan sifat-sifat Allah. Ini makna syirik secara umum. Adapun secara khusus, dan ini khusus syirik dalam uluhiyah, yaitu memberikan peribadahan kepada selain Allah, di samping dia juga memberikannya kepada Allah. Inilah hakikat dari syirik. Siapapun orangnya dan apapun objeknya, maka Allah tidak akan pernah ridho dengan perbuatan syirik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan persekutukan dengannya sedikit pun. Ayat ini pertama perintah berbuat tauhid, yang kedua adalah larangan berbuat syirik. Ini menekankan apa yang telah kita sampaikan tadi. Kita perintahkan untuk bertauhid, kemudian kita larang dari perbuatan syirik. Dan itulah hakikat dari makna la ilaha illallah. Terkandung penafian dan terkandung penetapan. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Ini penafian. Illallah, ini penetapan, kecuali Allah. Demikianlah tauhid ini para jamaah sekalian. Kita tetapkan dan kita juga menafikan.
Kita jelaskan tauhid dan kita menjelaskan lawannya tauhid, yaitu syirik. Agar manusia mereka terjauhkan dari perbuatan syirik ini. Barakallahu fikum. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberkahi kajian yang kita laksanakan ini. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.